Penguasa, penguasa, berilah hamba-Mu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hamba-Mu uang. Banyak kan nih uangnya. Nggak yakin. Lagi zaman susah kayak gini, dompetnya kayak sepi tuh. Sama kayak jalanan Jakarta nih, jelang akhir tahun sepi. Iya nggak sih kalau Belum gue? dibayar saya juga. Tapi ngomong jalanan, ingat ya kemarin September? Itu demo buruh di mana-mana. Oh iya. Macet. Bener-bener waktu itu kan mereka sampai menuntut kenaikan minimum upah sampai 50%. Yang jelas kalau banyak demo di mana-mana, yang nggak akan kabur mas siapa coba? Apa? Tukang sablon. Pasti seneng, banyak order. Selasa 3 September 2013, buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi demo di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Jakarta, ribuan buruh mendatangi gedung Balai Kota menuntut kenaikan upah minimum provinsi. Tuntutan ini melambung tinggi dari UMP Jakarta di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, UMP Jakarta sebesar 1,5 juta, naik menjadi 2,2 juta rupiah pada tahun 2013. Kini buruh menuntut UMP Jakarta tahun 2014 menjadi 3,7 juta rupiah. Tak hanya di Jakarta, aksi demo juga dilakukan di sejumlah kota besar yang menyerap banyak tenaga kerja. Buruh di berbagai wilayah ini juga menuntut kenaikan upah mencapai 50%. Peningkatan upah tidak boleh membahayakan atau mengancam perusahaan menjadi bangkrut dan tidak mampu tumbuh hidup. Oleh karena itu kesadaran tentang pengupahan ini harusnya berlaku pada dua pihak. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memprediksi akibat aksi mogok, kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. APindo juga meminta buruh mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebelum menuntut kenaikan upah. Pertumbuhan ekonomi nasional, kalau kita tumbuh dan ekonomi nasional tahun depan ini cuma 5%, bagaimana you sekarang minta naik gaji 50%? Buruh kan juga mesti ada pakai pemikiran juga. Dia kan tidak usah sembunyi, kan nggak bisa kita dengar yang gitu-gituan kan. Dia juga harus ngerti kalau tidak perusahaan tutup. Dan dia juga jadi di PHK kan. Pada 1 November, upah minimum Provinsi DKI 2014 telah disetujui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Besaran nilai yang disepakati yaitu Rp2.441.000. Tuh, kalau kita ngomongin demo, saya suka heran, Rama, di banyak aksi demonstrasi selalu ada kegiatan membakar ban. Padahal yang demo bukan tukang ban. Iya sih. Ya? Gak nyambung sebenarnya Makanya, ya. apa makna filosofisnya ya? Apalagi namanya bakar-bakaran itu pasti pakai BBM. Udah tahu BBM lagi mahal. Coba bayangin kondisinya ya kalau misalnya banyak perusahaan yang gulung tikar. Itu pemerintah makin pusing dong, makin banyak pengangguran. Apalagi ya itu BBM tadi, bulan Juni kemarin kan BBM tuh naik gitu kan. Iya, dan pemerintah kan ngasih kompensasi tuh BLSM, bantuan langsung sementara. Tapi banyak yang salah sasaran, jadinya BLSM-nya apa? Bantuan langsung saya mana? Penyesuaian harga BBM bersubsidi. Jumat 21 Juni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak. Harga baru BBM mulai berlaku tanggal 22 Juni. Kenaikan harga BBM di Indonesia tak terelakkan setelah berkali-kali tertunda. Tidak menentunya perekonomian dunia, serta tuntutan pembangunan infrastruktur dalam negeri menjadi beberapa alasan mengapa subsidi BBM harus dikurangi. Kalau kita melihat itu tepat sekali, bahkan mungkin sudah terlambat. Karena kalau tidak kita naikkan harga BBM, itu akan terjadi peningkatan yang signifikan dari subsidi BBM, dan itu bisa terlihat dari peningkatan penjualan motor dan mobil yang terus-menerus meningkat. Namun keputusan pemerintah menuai protes dari aktivis mahasiswa hingga berujung bentrok. Gelombang protes juga muncul dari kelompok buruh hingga berujung pada aksi mogok massal. Di saat bersamaan dengan pengumuman naiknya BBM, pemerintah juga mensosialisasikan kompensasi kenaikan BBM pada masyarakat, yaitu berupa pembagian dana bantuan langsung sementara atau BLSM, Raskin, dan bantuan siswa miskin. Dana BLSM sebesar Rp150.000 per bulan dibagikan bagi warga miskin pemegang Kartu Perlindungan Sosial atau KPS. Pemerintah menganggarkan Rp29,4 triliun untuk dana BLSM se-Indonesia.
Gini, kalau BLSM itu memang kan tadinya membantu untuk rakyat yang miskin ya, tetapi kalau kita melihat menjadi tidak efektif karena itu sekedar pada saat diberikan BLSM itu peningkatan pendapatan itu meningkat, tapi setelah itu kan menurun lagi. Justru yang paling penting itu adalah penciptaan lapangan kerja, tapi untuk kalangan yang miskin dan juga orang yang memang pendidikannya rendah. Aduh, iya sih betul ya, zaman makin susah ini, gimana dong? BBM makin mahal harganya, terus dolar makin melambung, makin melonjak. Kalau saya mah ini selalu meskipun dolar naik atau rupiah melemah, selalu ingat salah satu lagu favorit saya, mungkin yang di rumah juga tahu. Aku cinta rupiah, meski dolar di mana-mana. Tahu nggak? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak ketawa dong. Nggak tahu? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Sejak pertengahan tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Selain rupiah, indeks harga saham gabungan IHSG ikut anjlok. Kebijakan moneter Amerika diduga menjadi salah satu penyebabnya. Dan sejumlah tantangan baru yang kita hadapi itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yang sifatnya global dan regional, yaitu ditetapkannya kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berpengaruh kepada situasi keuangan di banyak negara berkembang, emerging market, termasuk Indonesia. Itu yang sifatnya dari luar, faktor eksternal. Sedangkan yang dari dalam, faktor internal, memang kita juga menghadapi masalah ekspor kita menurun. Kondisi ini berimbas pada perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor, termasuk pengusaha sektor usaha kecil menengah. Salah satunya produsen tempe dan tahu yang menggunakan kedelai impor. Akibatnya sejumlah produsen tempe dan tahu di beberapa wilayah di Indonesia berhenti produksi dan menggelar aksi demo. Kementerian Keuangan mengeluarkan 4 paket kebijakan ekonomi. Paket pertama tentang perbaikan neraca transaksi berjalan. Paket kedua berupa kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Paket ketiga bertujuan untuk menjaga inflasi. Dan paket keempat adalah percepatan investasi. Paket-paket kebijakan yang tujuannya adalah untuk satu, menekan defisit dalam transaksi berjalan sehingga akan memberikan dampak positif kepada stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar. Namun rupiah tak kunjung menguat. Hingga Desember 2013, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bahkan mencapai lebih dari Rp12.000. Tingginya nilai tukar dolar Amerika dimanfaatkan oleh warga di berbagai daerah untuk menukar uang. Ya, diperkirakan rupiahnya masih akan berkisar antara 11.000 sampai 12.000. Itu pun kalau pemerintah bisa menahan dalam kondisi yang seimbang seperti sekarang. Tapi kalau defisitnya makin tinggi, ya tidak menutup kemungkinan rupiah bisa lebih tinggi dari itu. Jadi gitu ya, gara-gara nilai tukar dolarnya naik, terus tempe jadi ikut-ikutan mahal, nyampe ke tempe-tempe gitu. Iya, kedelai diimpor. Padahal kata Kus Plus dulu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini ketahuan lagi nih umur ya kan? Wawasannya luas. Tapi berarti setelah kasus kedelai kemarin yang mahal itu, kita kalau ada orang yang ledekin, mental tempe lu, harus bangga dong. Mental tempe, mental mahal, mental internasional. Internasional, aduh, iya yang namanya bahan tempe sekarang harus impor dari luar negeri. Nah, ngomong-ngomong soal luar negeri, kita punya banyak berita menarik seputar berita mancanegara. Usai jeda ya. Yuk.